Sleman adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian utara kota Yogyakarta, bersama dengan kota dan kabupaten lainnya di daerah istimewa Yogyakarta, yakni Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Sleman membentuk wilayah administratif khusus yang dikenal dengan sebutan DIY. Nah, tahu nggak lagi ngapain sih Interskala Group di Sleman? Sebelum itu kita bahas sedikit nih tentang Yogyakarta. Jogja merupakan salah satu pusat pendidikan utama di Indonesia. Kota ini dikenal karena memiliki banyak perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi berkualitas. Salah satunya adalah Universitas Atmajaya Yogyakarta. Merupakan cabang dari Universitas Atmajaya Jakarta, universitas ini menawarkan program studi di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, dan teknik. Terlepas dari itu, tentunya universitas juga mempunyai fasilitas penunjang yaitu asrama. Biasanya pihak universitas itu akan bekerja sama dengan pihak asrama dalam menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara. Hai Sobat IMI, jadi hari ini aku lagi ada di Sleman, Yogyakarta dalam rangka acara peresmian asrama putrinya Interskala. Yuk kita langsung cek ke dalam. Mau tahu nggak peran Interskala Group di Sleman itu apa? Jadi, Interskala Group itu bekerja sama dengan Canting Prodo Hotel yang kini mengubah nama menjadi Asrama Putri Interskala yang ada di Sleman, Yogyakarta. Juni ya, dengan segala pendampingannya. Tentu di sana ada hal yang baik yang kadang di dalam rencana-rencana kita kadang berhadapan dengan, kita hanya mengikuti alurnya saja. Nah, jadi teman-teman, acara pertama yang kita lakukan dalam peresmian asrama putri ini adalah prosesi misa. Ini adalah gambaran dari prosesi misa yang kita lakukan. Let's go. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Nah, tadi prosesi misa sudah selesai. Sebelum lanjut ke proses selanjutnya, tadi anak-anak sudah membagikan snack. Anak-anak tersebut adalah anak-anak yang tinggal di asrama putri ini. Ibu Lucia Bernadetta Andayani Budi Lestari, Bapak Ketua RT 4 Maguwo Harjo, Romo serta para suster yang terkasih, para orang tua serta hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati jajaran Rektorat dan Kemahasiswaan Universitas Atmajaya. Gerak di beberapa bidang, yaitu di timbangan digital, dan juga ada perusahaan yang bergerak di alat-alat kesehatan, dan juga Interskala ada bergerak di bidang perbankan. Sejarahnya Interskala mulai didirikan di 2008. Jadi genapnya tahun ini sudah 15 tahun. Mungkin kita tidak akan berjumpa dengan adik-adik dari berbagai macam kota, dari berbagai macam latar belakang. Namun kita bisa bersatu di tempat ini.
Terima kasih juga kepada Mbak Jas Martina yang melayani yang sudah bantu kami untuk bisa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemotongan tumpeng. Let's go. Peran ini tak luput dari sosok Ibu Anik selaku pembina Asrama Putri Interskala yang sudah berkontribusi dengan PT Interskala Group dalam menyediakan fasilitas yang layak untuk mahasiswi Universitas Atmajaya. Tentunya dengan syarat para mahasiswi ini harus mendapatkan beasiswa dengan proses seleksi. Yang nantinya akan membentuk karakter mahasiswi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Pemotongan kita akan kita laksanakan bersama dalam 3, 2, 1. Itu bisa hampir sebulan, jadi ongkos tukangnya mahal kan, suami saya kan gitu. Setelah sampai di atas, wes tuku tegel aja, template-nya nggak ngerampung gitu, dari yang di atas lebih modern gitu. Nah, sekarang kita lagi sama anak-anak dari Asrama Putri Interskala. Yuk langsung kita wawancara. Halo Kak, aku boleh minta waktunya nggak nih? Atau satu orang jadi perwakilan untuk kita wawancara? Boleh, oke. Kak boleh kenalin dirinya dulu. Halo, aku Benadeta, biasa dipanggil di sini Bebe sama teman-teman. Aku dari Fakultas Prodi Manajemen dari Kediri. Oke. Kak, gimana sih merasanya setelah tinggal di sini gitu? Awalnya pastinya ngerasa takut, ngerasa canggung karena kan ketemu sama teman-teman yang nggak dikenal sama sekali. Tapi seiring berjalannya waktu kita mulai ada bonding satu sama lain, mulai saling menyelesaikan masalah kalau ada masalah gitu. Jadinya perlahan tapi pasti mulai jadi nyaman karena fasilitas yang diberikan kan juga baik banget ini gitu. Nah, harapan kedepannya gimana nih Kak untuk asrama ini sendiri? Untuk kedepannya harapannya kan kita akan berdinamika di sini 4 tahun. Semoga kedepannya bisa lebih rukun lagi, lebih solid lagi, lebih kompak lagi, sehingga nanti pas 4 tahun aja keluar, nggak usah nambah gitu. 4 tahun aja lulus bersama-sama dengan nilai yang baik, karakter yang baik. Oke, terima kasih ya Kak waktunya. Nah, selanjutnya kita akan mewawancara dari pihak kampus yaitu Atmajaya. Boleh kita ke sini. Selamat siang Bapak Ibu, boleh bantu kenalkan dirinya dulu satu persatu ya? Baik, saya Pramana Gentur Sutapa dari Yayasan Slamet Riyadi yang mengelola Universitas Atmajaya. Baik, Bapak. Saya Sami Haji Sarusa, Wakil Rektor 2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya Susarjanti Velasari, Wakil Rektor 1 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke. Nah, ini kan kita sudah selesai Bu acara peresmian. Nah, menurut Bapak pesannya nih untuk entah untuk anak-anaknya, untuk asramanya sendiri itu apa kira-kira pesannya? Ya, kami sangat berterima kasih bahwa Interskala dan Bu Ani telah bersedia untuk memberikan bantuan di dalam mengelola asrama putri ini, dan harapan kami kerjasama ini terus berlanjut dan kami bisa menitipkan putri-putri kami di sini untuk kemudian digembleng menjadi orang yang hebat, orang yang berintegritas, yang unggul, humanis, dan juga nantinya bisa lulus tidak hanya sekedar mendapatkan nilai-nilai akademis tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Untuk syaratnya sendiri nih Pak, biar Bu untuk bisa gabung di asrama ini tuh syaratnya apa aja sih Pak Bu? Ya, mungkin yang pertama untuk semua calon mahasiswa, jadi Atmajaya difasilitasi oleh dari Interskala ini untuk tinggal di sini. Tentu semua memiliki kesempatan yang sama. Yang pertama pasti harus menjadi mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian yang kedua tentu nanti harus menerima beasiswa. Jadi penerima beasiswa, kemudian nanti mendaftar di universitas untuk dilakukan seleksi.
tentu kami berharap putra-putri yang terbaik akan tinggal di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih. Saya izin pamit ya Pak Bu. Hati-hati di jalan ya. Nah, selanjutnya kita akan mewawancarai pembina asrama Putri Interskala ini. Yuk. Halo, selamat siang Ibu. Ibu, boleh kenalin dirinya? Kenalkan, nama saya Andayani Budi Lestari, tetapi biasa orang panggil saya Ibu Ani. Ya. Jadi Ibu Ani ini selaku pembina ya Bu ya? Ya, saya pembina asrama Putri Interskala. Ya. Nah Bu, menurut Ibu kira-kira anak-anak di sini tuh nanti ke depannya gimana ya Bu? Ya, jadi seperti tagline atau visi yang disepakati antara kami dengan manajemen Interskala, kami ingin mendampingi anak-anak untuk menjadi orang yang cerdas, mandiri dan berkarakter. Sehingga kami membuat code of conduct di sini itu yang bisa mengatur mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Itu artinya bukan hanya IP-nya tinggi, enggak, tetapi cerdas itu dia tahu bagaimana memanfaatkan waktu, kemudian bagaimana dia memilih sesuatu, bagaimana membuat skala prioritas gitu. Sedangkan mandiri diharapkan nanti setelah lulus gitu ya, dengan adanya pendampingan di sini, maka dia akan orang yang bisa hidup tanpa membebani orang lain, tapi justru bisa membantu orang lain. Nah, berkarakter, kami berharap bahwa anak-anak yang lulusan atau alumni daripada asrama Putri Interskala itu akan menjadi orang-orang yang nantinya berintegritas gitu ya. Kemudian dia juga bisa menolong orang lain, kemudian dia disiplin, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang maupun agama. Nah, itu kan tadi ada harapan-harapan ke depannya ya Bu ya. Nah, itu bagaimana Ibu selaku pembina dari asrama Putri ini membuat peraturan nih biar itu tuh tercapai gitu. Ya, jadi nomor satu aturan yang kita buat adalah bahwa bangun bersama. Kemudian mereka tinggal satu kamar lebih dari satu orang supaya dia bisa berempati, kemudian dia juga bisa bagaimana menghadapi orang yang baru dan orang yang tidak disukain gitu. Kemudian kita ada ketentuan-ketentuan, tidak boleh pulang harus paling lama adalah jam 10 malam, kalau tidak dia harus izin gitu ya. Kemudian izin itu adalah atas sepengetahuan daripada saya sebagai pembina asrama. Kemudian dia harus disiplin. Misalnya setiap pagi kita makan bersama dan doa bersama. Malam kita juga ada doa bersama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan, sehingga dia berkegiatan dengan lingkungan Antonius ya, urusan gereja, juga dengan lingkungan RT. Maka tadi pada kesempatan ini kami juga mengundang ketua lingkungan Antonius dan ketua RT beserta jajarannya supaya secara resmi menyampaikan bahwa mereka itu adalah harus berinteraksi dengan lingkungan dan di mana dia tinggal. Nah, untuk pesannya untuk anak-anak ke depannya itu apa Bu? Ya, jadi gini, bahwa sekarang ini kan kompetisi itu kan sangat ketat ya gitu loh ya. Kemudian bahwa di zaman sekarang itu pinter saja tidak cukup gitu ya, tetapi harus berkarakter gitu, harus punya integritas. Maka pesan saya yang kita lakukan juga melalui kehidupan sehari-hari adalah selalu mengingatkan dan mau speak up gitu ya. Artinya mau mengingatkan itu gini, mungkin Bande saya menegur seseorang, tapi ternyata itu nggak benar misalnya kayak gitu. Nah, dia harus berani untuk menyampaikan kepada saya, kepada orang lain, dia harus speak up bahwa tidak seperti itu gitu ya, karena khawatir sekali kalau orang yang pintar tapi dia nggak mau speak up, itu akan merugikan negara juga gitu. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Semangat Ibu. Kami izin pamit Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mewawancarai top manajemen Interskala Group. Oke, kita langsung. Halo, selamat siang Ibu. Ibu boleh kenalin dirinya dulu. Nama saya Angel, saya owner Interskala Group. Nah Bu, ini kan kita sudah berhasil ya, sudah selesai acara peresmian dari asrama Putri itu sendiri. Nah, perasaan Ibu nih setelah berhasil meresmikan asrama Putri Interskala itu gimana? Perasaan sangat senang karena seperti tadi diceritakan sama Pak Simi, itu 8 tahun yang lalu kita ada kepingin mewujudkan satu asrama membantu anak-anak yang berprestasi. Jadi hari ini ya mungkin Tuhan kasih kita jodoh, jadi hari ini bisa tercapai apa yang kita inginkan. Senang banget ya Bu ya.
bukan main senang, sangat terharu gitu loh. Pastinya ya Bu ya, karena salah satu impian Ibu terwujud lah ya Bu dengan Pak Jimmy. Betul, betul. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya, maaf mengganggu. Saya selamat siang Ibu. Nah selanjutnya kita akan mewawancarai Direktur Interskala Mandiri Indonesia. Udah bersama Bu Lia nih di sini. Halo, selamat siang Ibu Lia. Selamat siang. Nah Bu Lia, ini kan kita udah selesai ya acara peresmian Asrama Putri. Nah perasaan Bu Lia sendiri gimana? Perasaan saya sebagai salah satu grup dari Interskala, saya merasa senang, merasa bangga, dan pastinya saya sangat tersentuh dengan peresmian Asrama Interskala ini. Nah harapan Ibu nih ke depannya untuk si Asrama Putri ini gimana Bu? Semoga Asrama Putri Interskala ini selalu berkembang dan banyak putri-putri lain yang mau tinggal di sini untuk mengembangkan diri supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Aku izin pamit undur diri. Nah, kita ada tamu lagi nih yang paling keren sedunia. Gimana? Bapak boleh kenalan nggak Pak? Boleh dong. Boleh Pak kenalin dirinya? Saya Rian. Oh, singkat pada jelas ya Pak? Iya. Saya Rian, halo semuanya teman-teman. Dari mana Pak? Dari Jakarta, kemarin nyasar ke sini tiba-tiba. Saya dari Interskala Sehat Sejahtera dan Skala Medika, dari perusahaan Interskala Group khusus di bidang kesehatan gitu. Pak, Bapak kan tadi ngikutin acara peresmian dari awal sampai akhir ya. Nah, harapan Bapak untuk asrama ini gimana Pak? Kalau harapan untuk asrama ya, saya berharap asrama ini adalah tempat di mana orang bisa tinggal, belajar. Secara teori mereka mempelajari semua hal baik, dan di sini adalah tempat praktik mereka bersinggungan dan menerapkan apa itu disiplin, apa itu saling memahami, apa itu toleransi, dan mereka bisa membuat diri mereka dapat ilmu yang baik dari tempat yang indah ini. Karena saya yakinlah dari berbagai macam angkatan 4 tahun sekali, dan mudah-mudahan setiap 4 tahun itu menghasilkan orang-orang baik yang berguna buat bangsa dan negara sih. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Udah itu aja. Itu aja. Banyak loh mau ngobrolnya. Aduh, ini kebetulan kita habis mendapatkan cahaya ilahi nih Pak. Tapi kalau boleh ditambahkan ya, yang dari semua seremonial tadi ya, saya ngikutin dari awal. Saya banyak tersentuh dari orang-orang yang membawakan acara ya, khususnya dari Pak Jimmy itu sendiri, karena saya baru sekali ini melihat Pak Jimmy berekspresi dari benar-benar dari dalam hatinya. Saya tersentuh sampai saya ya terbawa emosionalnya, dan menurut saya dari emosi-emosi itulah kita bisa tahu bahwa setiap orang punya niat yang baik dan terencana dan teraktualisasi dengan baik yang ada di Asrama Putri ya tempatnya. Dan mudah-mudahan aura itu terbawa dan Tuhan akan mengabulkan doa-doa yang baik itu. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak. Thank you semuanya. Saya izin pamit. Bye-bye Bapak.